Haleluya, amin. Silakan saudara. Kita juga bersama dengan anak-anak untuk hari ini dalam perayaan dan kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Inilah firman-Nya yang saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 13 tentang perayaan hari kenaikan Yesus Kristus yang dahsyat. Firman-Nya berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Perayaan ini diawali dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, Shalom, Shalom, adalah untuk menebus dosa manusia. Di dalamnya Dia tidak enak-enak hanya tinggal untuk tanda tangan, no, melainkan Dia adalah menyerahkan dirinya sendiri. Dalam seluruh peristiwa itu adalah korbannya, korban nyawa, korban dari semua apapun yang disebut dalam dirinya untuk demi keselamatan bagi seluruh dunia. Dan hari itu peristiwa yang sangat mengejutkan saudara-saudara, jadilah seperti yang difirmankan. Maka Yesus pun disalib. Di atas kayu salib itu, inilah yang dahsyat. Shalom, Shalom, Shalom. Perhatikan baik-baik. Sudah selesai. Yang dimaksudkan semuanya saudara-saudara, apa yang menjadi tugas pekerjaannya yang dari Allah Bapa di surga, selesai. Walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun harus nyawa melayang, Dia siapkan dengan kata ketentuan di dalam ayat firman itu berkata, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka matilah Dia. Shalom saudara-saudara. Aku akan berkata kepada saudara-saudara demi menuntut, kalau Dia mati untukmu, engkau bilang apa? Saudara-saudara bilang apa? Supaya kebiasaan dan kita yang sering ditutup bungkus oleh budaya dan keadaan situasi yang ada pada kita, yang belum dirubah sepenuhnya oleh firman Allah. Dengar baik-baik. Hari ini saudara-saudara, ketentuan itu jawabannya dari kita. Aku pun harus siap menjadi seperti Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Mari kita sama-sama katakan 2, 3 ya. Aku pun menjadi siap menjadi seperti Yesus Kristus demi menjadi anak-anak Allah. 2, 3 ya. Aku pun menjadi siap menjadi seperti Yesus Kristus menjadi anak Allah. Shalom. Aku menarik perhatian saudara-saudara. Juga termasuk adalah saya punya kerinduan untuk menanggalkan budaya kebiasaan lama demi untuk kepenuhan waktu dan kesempatan hatimu untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Camkan ini saudara-saudara. Sebab ada dalam gereja kebiasaan bukan di gereja ini, tapi di gereja Solo. Cabut-cabut kudus, cabut-cabut cewek, sampai habis itu. Shalom. Musim dingin, korek-korek. Seperti itu saudara-saudara. Yang adalah semuanya harus dirubah. Ketentuan kita beribadah bersama dengan Allah di dalam rumahnya adalah, ketentuan adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah yang baik, tekun dan kesungguhan dinampakkan di dalamnya. Karena dengan itulah kita melangkah dari rumah untuk datang mendengarkan firman Allah. Dalam impian kita, dalam iman kita juga adalah karena kita bersama-sama dengan Allah. Amin. Di dalam rumahnya
Tapi akan saya sebut kepada saudara-saudara hari ini, dia terus setia, terus juga untuk melakukan apa yang terbaik dalam kepala Bapa kepada anak-anak. Jadi bukan sekedar perayaan, saudara-saudara. Aku memaknai inti yang paling dalam di dalamnya adalah bahwa supaya semua yang kita rayakan ini adalah sungguh sesuatu lebih daripada ucapan syukur yang kita akan katakan kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah. Saya sampaikan yang pertama kepada saudara-saudara, dia datang lebih daripada pemenang. Yang kita berkata ini, Shalom, Shalom. Perhatikan dulu, dompet nanti. Shalom, Shalom. Perhatikan baik-baik. Aku ditugasi oleh Allah untuk membuat jemaat ini adalah jemaat yang paling terbaik di tengah-tengah dunia ini. Apabila saat-saat sedang mendengarkan firman Allah dan sekaligus kalau saat beribadah. Amin, saudara. Setuju atau tidak setuju? Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Lebih daripada pemenang, saudara-saudara. Berapa puluh tahun, saudara-saudara, petinju Muhammad Ali untuk menikmati dan membuat seluruh kemenangannya itu terdengar sampai ke dalam dunia, di tengah-tengah dunia. Apakah yang dimaksud ketika saya menyinggung tentang hal ini, saudara-saudara? Pemenang itu adalah terus berjuang dan luar biasa aksi dan seluruh persiapannya di tengah untuk mencari kemenangan. Yesus lebih dari pemenang, katakan amin. Shalom. Makanya kita harus menghadap kepada Yesus Kristus. Bagaimanapun wajib kita harus menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Bayangkan saudara-saudara, dari setiap pemenangan yang dimenangkan oleh Yesus Kristus, dia tidak takut mati. Shalom, saudara. Shalom. Shalom, ibu. Shalom. Perhatikan baik-baik. Aku yang rugi kalau saudara-saudara membuang waktu untuk satu detik itu. Dengar baik-baik. Seperti yang pernah saya katakan, kalau lalat pun mengganggu tetap ngomong. Begitu caranya saudara-saudara. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Menjadi pemenang ini, saudara-saudara harus berlatih. Makanya kita berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Sebab ibadah itu adalah sangat berguna masa ini dengan masa yang akan datang. Saat kita ini sedang ada mendengarkan firman Tuhan, perikopnya adalah kita beribadah. Latih untuk membuat sportivitas kita itu adalah seorang pemenang adanya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Shalom. Camkan apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saya bergumul dengan seluruh firman yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, supaya firman ini adalah membuat bahagia yang terbesar untuk saudara bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ini yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, bahwa kalau menjadi pemenang, kita ini harus datang dari surga. Ayat firman ini menunjukkan bahwa dasarnya Yesus Kristus bisa menjadi lebih daripada pemenang, dia datang dari surga. Apakah saudara-saudara bisa datang dari surga? Dengan baik-baik, bisa. Firman Tuhan sudah mengatakan ketentuan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Sehingga akan menguraikan kepada saudara-saudara, maksudnya adalah tunjukkanlah dirimu penuh dengan roh. Amin. Amin. Biasanya roh adalah membuat kita menjadi penurut. Roh menjadi penurut, daging yang lemah. Sehingga saudara, di tengah kita yang datang dari atas menunjukkan roh, bisa menjadi pemenang. Dimenangkan untuk ibadahmu untuk hari ini. Lebih dari hari-hari yang lalu. Hari-hari yang lalu saudara, mungkin banyak sekali yang terjadi. Tapi hari ini sedang kita
berbicara tentang hari ke-6, hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi ke-6 adalah saudara-saudara harus tetap naik. Amin, saudara. Shalom. Apa yang naik? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Bersikap seorang anak Tuhan di tengah gerak perkataan dan segala sesuatu apapun yang kita maksud untuk dilakukan ke depan. Amin, saudara. Dengarkan ini, saya akan bacakan firman Tuhan ini kembali. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Supaya saudara-saudara, sepatutnya kita percaya hari ini bahwa di dalam Yesus Kristus itu adalah penuh dengan kasih karunia Roh dan oleh Roh dan bekerja di dalam Roh Allah sendiri. Maka kita boleh memilih, saudara-saudara. Dan itu yang saya kerjakan. Saya melangkah untuk membuat kepenuhan roh ini selama masa COVID-19 sedang merajalela. Ibadah tadi malam saya sampaikan kuncinya kepada jemaat yang hadir dalam ibadah kita di rumah keluarga Bapak Fendi Limpo. Shalom, saudara-saudara, supaya masuk nama itu juga di dalam YouTube ini. Karena begitulah sambutannya mulia, sehingga keluarlah satu peran yang saya katakan rahasia kebenaran firman Allah, bahwa di dalam ibadah itu, di dalam ketentuan itu, di dalam kebenaran firman itu, bahwa sesungguhnya diberkati orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya sepatutnya, saudara-saudara, kita ini membawa nama Tuhan dan menjadi sama seperti Yesus Kristus yang membawa nama Tuhan. Amin, saudara. Saya ketahui, saudara-saudara, Yesus yang datang dari surga adalah yang harus kita percayai, kita yakini bahwa Tuhan itu adalah yang datang dari surga. Saudara, dengan baik-baik, saya mengingatkan kembali firman Tuhan yang berkata begini: jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Shalom, saudara. Saya akan kutip ini firman. Shalom. Jikalau aku pun sebagai hamba Allah tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, saudara tidak usah ikut saya. Amin, saudara. Tidak usah. Seperti itu juga penekanan dari Yesus Kristus kepada saudara sebagai jemaat Tuhan. Kalau saudara-saudara tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka siapa yang mau mengikuti engkau? Masa-masa penuaya. Shalom. Ini masa-masa penuaya. Buktikan, saudara-saudara, bahwa kita semua dipanggil juga adalah untuk menuai, bukan untuk mau menyenangkan diri sendiri. Di bumi ini tidak bahagian kita untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan adalah bahagian kita untuk menyenangkan hati Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga dikatakannya, tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pekerjaan roh ialah kita tunjukkan bahwa Bapa di dalam kita di dalam Bapa, dan kita di dalam Bapa yang besar. Amin, saudara. Ini kita tarik ini, kita camkan ini firman Allah. Yesus katakan, engkau ada dalam aku ada dalam engkau dan aku ada di dalam Bapa. Shalom. Bagaimana kita untuk praktek ini supaya berisi yang pernah kita katakan kita menjadi anak-anak Allah? Maka Bapa di dalam, yaitu Yesus dalam kita ada dalam Yesus, kita dan Yesus di dalam Allah.
Amin, saudara. Perlakuan inilah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita dikatakan untuk menjadi saksi, bagaimana kita juga untuk dikatakan melatih karunia-karunia roh, dan bagaimana juga firman Allah sedang membimbing kita untuk tetap setia, bahkan berlari kepada tujuan dalam panggilan Allah, supaya kita bisa mengenalkan dunia ini. Amin, saudara-saudara. Karena sampai hari ini perlu kita introspeksi. Saya sebagai hamba Allah perlu introspeksi. Introspeksinya itu begini, saudara-saudara. Aku tidak bisa untuk menyelamatkan seluruh kota Rantau Prapat ini. Minimalnya 51%. Shalom, saudara. Kenapa harus begitu? Harus begitu. Orang mana kita menjadi lebih pemenang. Amin, saudara. Shalom. Maukah saudara-saudara lebih daripada pemenang? Shalom. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada orang-orang yang bersukaria dan menyestakan dari kemenangannya, kemeriahannya. Lebih daripada itu. Sementara introspeksi itu yang berkata begini dalam hati kita. Si gambel saja upaya winjam. Shalom. Shalom. Ke tempat sana pun saya kaya, keluarga pun sukar juga. Selalu aku ditantang. Shalom, saudara. Seperti itu mungkin yang menjadi keadaan di tengah-tengah kita. Berarti tidak cocok kalau kita menjadi lebih daripada orang. Ibadahnya pun lagi moncong-moncong. Lebih banyak ibadah yang kita layani daripada kita sendiri mau sok-sok melayani. Ini yang harus dilakukan. Shalom, saudara. Shalom. Supaya pas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu lebih daripada pemenang. Kedua, saya harus katakan kepada saudara, kita ini harus mengenal tentang Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang seharusnya juga kepada saudara diajarkan harus dahsyat juga. Amin, saudara. Shalom. Kita ini disamakan menjadi seperti Yesus. Kuasa sudah kuberikan kepada kamu, kata Yesus, supaya kamu pun berkuasa. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Kamu menjadi sama dengan baik. Bahkan dikatakan Yesus Kristus adalah apa yang kukerjakan, kamu juga dapat mengerjakan. Bahkan lebih dari apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan kamu dapat. Coba saudara-saudara, hari ini di tengah perayaan kenaikan Yesus Kristus, perlu kita untuk merenung supaya jangan sia-sia Yesus yang mati dan Yesus yang naik ke surga. Kita tenang-tenang saja hidup di dalam kedagingan, dan kedagingan jauh lebih besar untuk menguasai hidup kita. Saya katakan sebagai anak dan orang-orang percaya, no, tidak demikian. Hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, maka kita pun bisa berkata begini, aku juga adalah melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat seperti Allah pernah melakukan. Amin. Shalom. Kalau mau ini, saya beritahu rahasia. Kita akan terus naik. Dan jangan pernah sekalipun saudara di tengah turun ataupun di tengah berdengar. Itu rahasia. Amin, saudara. Shalom. Pernahkah saudara tahu bahwa kalau orang sudah masuk dalam penjara, hukuman 2 tahun lebih ke atas, tidak bisa lagi untuk menjadi pejabat?
Shalom. Shalom. Apakah arti dari semua itu? Kalau kita di bawah hukum, selalu melanggar hukum, bahkan pernah terhukum sampai dengan 2 tahun, itu kelemahan itu adalah yang membuat kita tidak mungkin lagi. Supaya keadaan yang seperti ini, jangan merasa saudara-saudara adalah seperti menjadi seorang pemenang lagi. Tapi ada rahasia yang aku akan beri sebagai semangat kepada saudara-saudara. Kalau hari ini kita berseru kepada Tuhan ampun dan meyakini dengan iman semua apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita juga dapat melakukannya. Dan kita berkata kepada daging kita, hai daging, shalom saudara, shalom, sebut namamu, hai Joko, shalom. Harus kau menjadi pemenang dan harus kau menjadi dahsyat seperti Allah melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Lihatlah, begitu kita berkata-kata kepada diri kita. Amin saudara. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Kita juga bisa menerawang saudara-saudara dalam kebanggaan kita untuk mengikut Dia, supaya saudara-saudara jangan main-main adalah Allah kan? Allah yang disembah oleh bangsa Mesir atau bangsa India atau bangsa Jepang. Shalom. Aku beritahu Allah kita itu adalah Allah yang ada seperti Yesus Kristus. Dia sangat kasih, apapun Dia rela korbankan dan dengan nyawanya. Kemudian saudara lihat apa yang dikerjakannya adalah seperti pekerjaan Allah, membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, dan bahkan dalam dirinya ada yang seperti itu. Shalom, shalom. Sampai hari ini kita sedang merayakan siapa yang bisa naik ke surga. Karena sampai hari ini pun tidak ada orang yang bisa naik ke surga. Yang bisa ke planet dia, yang bisa ke mana di angkasa sana bisa. Oleh karena mereka mempergunakan pikiran dan teknologi yang canggih, bahkan ada orang sudah sampai ke bulan. Bulan, shalom. Bulan masih di atas bumi. Tapi siapa yang sudah pernah naik ke surga? Hanya Yesus. Dan saudara-saudara meyakininya Yesus Kristus sudah pernah naik ke surga. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebab itu Dia katakan perkataan firman-Nya begini, siapa yang menerima kesaksiannya itu, yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu di dunia kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Sedikit waktu saya harus beberkan kepada saudara-saudara, bukan saja kegabungan kita kalau dia bisa naik ke surga. Shalom, shalom. Kegabungan kita juga adalah seperti yang dikatakan firman ini. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah Bapa. Tidak ada seorang pun atau lembaga manapun yang bisa untuk duduk bersama dengan Allah Bapa Pencipta. Kalau tidak karena mengenal Yesus Kristus. Hebat kan? Shalom saudara. Hebat kan? Gak ada yang bisa bertemu dengan Allah. Gak ada yang bisa bercakap-cakap
oleh Dia segala sesuatunya sudah diserahkan oleh Allah Bapa Pencipta langit bumi dengan segala isi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Allah sendiri berbicara tentang keselamatan di dalam agama ini. Tidak. Tapi Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian selanjutnya saya harus katakan, adakah Tuhan seperti Dia? Apa yang saudara ketahui, Tuhan seperti Dia? Itu aja firman yang mengatakan, Engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau dan aku adalah di dalam Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Itulah keilahiannya, itulah keallahannya, itulah Allah satu-satunya yang adalah 3 oknum bekerja di dalamnya, supaya semua keadaan dalam tunggal esa itu, supaya dunia seharusnya mengaku. Tapi saudara-saudara, sebelum kita akan menjawab semua, masih ada lagi 4 lagi saudara-saudara pertanyaan di dalam hari kenaikan ini. Adakah Allah seperti Dia yang menyediakan tempat di surga? Shalom saudara. Oh, hebat sekali saudara-saudara. Hari ini gebrakan daripada agama-agama berkumpul sampai 5 juta, 10 juta. Gebrakannya, shalom. Gebrakannya hebat saudara-saudara. Karena KKR yang dilakukan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang disertai oleh kuasa dari Yesus Kristus, mungkin belum ada sampai dengan 10 juta, 5 juta. Atau mungkin sama. Shalom saudara, berarti sama-sama hebat. Tapi yang hebat dari Allah itu adalah, adakah seperti Dia menyediakan tempat? Yesus sendiri yang berkata, Bapa di surga mengizinkannya untuk berkata-kata, Aku pergi ke tempat Bapa, supaya di tempat di mana pun aku berada kamu ada. Aku menyediakan tempat bagi kamu, supaya aku pun bersama-sama dengan kamu, dan aku akan datang untuk menjemput kamu. Shalom saudara-saudara. Shalom. Aku terlalu terbatas untuk mengatakan kamu itu. Sebenarnya yang dimaksud oleh Allah adalah kamu, Yeristo, kamu Mora, kamu siapa-siapa di dalamnya. Itu disebutkan di dalamnya dalam buku kehidupan yang sudah pernah dibeberkannya di tengah dunia. Itulah kehebatan Allah kita. Sehingga perayaan yang seperti ini saudara-saudara kita bangga. Dan kita pun akan berkata kepada diri kita, tinggal kau semua. Shalom. Karena masih ada penatua melihat yang belum datang hari ini. Mungkin dia istirahat karena capek. Memang itulah penyakitnya itu. Shalom saudara-saudara. Shalom. Dan aku akan tumpangkan tanganku 3 kali. Bukan memastak, tetapi adalah menumpangkan tangan, supaya berubah hidupnya dari sekarang sampai ke depan. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini pertanyaan selanjutnya aku akan katakan, adakah yang seperti Dia berjanji untuk datang kembali ke dalam dunia dan menjemput sebagai orang-orang percaya yang akan dinyatakannya di tengah-tengah semua dunia? Alkitab itu berkata begini, dari utara sampai dengan selatan memancarkan cahayanya Yesus Kristus untuk datang menjemput orang-orang percaya. Berita ini saudara-saudara sedang saya nantikan. Shalom saudara. Itu kebanggaan saya untuk melayani saudara-saudara. Walaupun habis segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kadang-kala ketika aku mau bergerak saudara-saudara, contoh ini saudara-saudara, bahwa harus saya ke mana namanya Kalimantan sana saudara-saudara, Sidikar. Shalom saudara.
mobil tidak ada. Shalom saudara. Shalom. Iya. Karena sudah mempersembahkan mobil untuk meminjam sana sini, saudara-saudara. Walaupun saudara mungkin baik-baik untuk berkata, ini dulu pakai Pak Gembala, saya tidak. Karena dari dahulu sampai dengan sekarang ini, saya yang namanya untuk minjam-minjam itu mati. Disodorkan saja untuk saya Pak. Shalom. Shalom. Tetapi aku berdoa. Jawabannya datang adalah ada anak yang sedang membiayai semua perjalanan itu. Tidak usah malah buka kocek-kocek. Begitu saudara-saudara. Ya saya juga pekerjaan itu. Jadi Allah mana yang menjadi dahsyat seperti Allah kita, shalom saudara? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dialah Yesus Kristus yang turun dari sorga, yang naik ke sorga, dan yang akan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian bagi Dia.